Ovum dan sperma merupakan sel gamet yang dibentuk melalui pembelahan sel secara meiosis. Hasil dari meiosis tersebut biasanya tidak langsung berupa sel gamet, tetapi memerlukan beberapa waktu untuk berkembang yang dikenal dengan istilah maturasi. Pembentukan sel gamet tersebut dinamakan dengan gametogenesis. Pada organisme jantan, proses pembentukan gametnya dinamakan dengan spermatogenesis, sedangkan organisme betina dinamakan dengan oogenesis. Spermatogenesis. Proses spermatogenesis terjadi pada tubulus seminiferus yang berada pada organ testis. Proses spermatogenesis diawali dengan sel-sel primordial di dalam testis membelah secara mitosis untuk menghasilkan spermatogonium. Selama pertumbuhannya, sel ini membentuk spermatosit primer yang bersifat diploid, lalu akan membelah secara meiosis menghasilkan dua anakan berupa spermatosit sekunder yang masing-masing haploid. Selanjutnya, sel-sel ini akan mengalami pembelahan meiosis kedua kalinya dan menghasilkan 4 spermatid. Kelak, spermatid ini akan berkembang menjadi spermatozoa. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi proses spermatogenesis, seperti hormon, yaitu FSH, LH, dan testosteron, lalu suhu, penyakit, dan juga penggunaan obat-obatan. Selanjutnya, mari kita beranjak kepada proses oogenesis. Oogenesis merupakan proses pembentukan sel telur atau ovum di dalam ovarium. Proses ini diawali dengan pembelahan sel primordial pada ovarium, yaitu oogonium yang membelah menjadi oosit primer dan bersifat diploid. Pada meiosis 1, oosit primer membelah menghasilkan oosit sekunder dan badan polar. Badan polar mengalami degenerasi dan tidak ikut andil dalam proses pembuahan. Pada meiosis 2, dari oosit akan menghasilkan ootit dan badan polar sekunder, sedangkan dari badan polar primer akan menghasilkan badan polar sekunder. Selanjutnya, ootit akan berkembang menjadi ovum. Menstruasi merupakan siklus reproduksi yang dialami oleh mamalia primata betina. Selain itu, mamalia non-primata pun mengalami siklus reproduksi yang dinamakan dengan siklus estrus. Siklus tersebut ditandai dengan adanya perubahan perilaku. Lamanya siklus ini bervariasi tergantung dengan spesiesnya. Pada mencit, siklus estrus ini terjadi selama 4-5 hari, sedangkan pada sapi berlangsung sekitar 21 hari. Terdapat beberapa fase pada siklus estrus, yaitu proestrus, estrus, metestrus, dan diestrus. Fase proestrus ditandai dengan dijumpainya sel-sel epitel, fase estrus ditandai dengan banyaknya sel cornified, fase metestrus ditandai dengan adanya leukosit, dan mukus akan dihasilkan ketika fase diestrus. Fase-fase tersebut dapat diidentifikasi dengan membuat apusan vagina dan diamati menggunakan mikroskop. Pada apusan vagina, kita harus mempersiapkan beberapa alat dan bahan. Alatnya diantaranya kaca preparat dan kaca penutup, pipet, loop, dan mikroskop. Untuk bahannya, kita harus mempersiapkan mencit atau binatang apa saja yang memungkinkan untuk kita teliti. Kemudian, larutan NaCl 1%, methylene blue 1%, kertas isap, aquades, dan entelan. Ada beberapa tahapan yang harus kita lakukan untuk membuat apusan vagina. Yang pertama adalah siapkan mencit betina, kemudian bukalah bagian vagina dan semprotkan NaCl 0,96% ke dalam vagina mencit hingga warna cairan pipet mengeruh. Kemudian, teteskan cairan tersebut
pada kaca preparat, sebarkan, dan keringkan. Kemudian, fiksasi dengan menggunakan alkohol 70%, tunggu hingga kering. Selanjutnya, teteskan methyl blue sebagai pewarna dan tunggu hingga kering. Kemudian, bilas kaca preparat dengan Aquades dan amati preparat dengan menggunakan mikroskop. Ada beberapa alat dan bahan yang kita perlukan untuk membuat apusan sperma. Di antaranya adalah pipet, kaca preparat dan kaca penutup, mikroskop, cawan Petri, paraffin section heat jika diperlukan. Kemudian untuk bahan, sperma, methylene blue, alkohol 70%, entelan, Aquades, dan larutan isotonik atau NaCl 0,96%. Ada beberapa tahapan dan langkah-langkah yang harus kita perhatikan ketika kita membuat apusan sperma. Yang pertama adalah campurkan sperma dengan larutan isotonik dengan perbandingan 1:1. Yang kedua, teteskan sperma pada kaca preparat lalu semir dengan merata. Yang ketiga, diamkan hingga kering atau kita bisa memasukkan ke dalam paraffin section heat. Yang keempat, lakukan fiksasi dengan menambahkan alkohol 70%, kemudian diamkan hingga kering. Yang kelima, teteskan methylene blue sebagai pewarna, diamkan hingga cukup kering. Keenam, bilas dengan Aquades. Ketujuh, cek dengan mikroskop jika sudah pas pewarnaannya. Yang kedelapan, tetesi dengan etilen lalu tempelkan kaca penutup. Kemudian, setelah kering, bersihkan bagian yang tidak tertutup dengan kaca penutup.